day drink my troubles away. One more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm the. Selamat siang Bu. Selamat siang, Kak Amel. Silakan. Bagaimana kabar kamu hari ini? Ya beginilah Bu. Oh ya, bagaimana kegiatanmu di OSIS? Saya dengar kemarin kamu baru saja terpilih menjadi ketua OSIS yang baru ya? Kan cuma 2 bulan saja. Kemarin juga Ibu melihat kamu dalam acara perpisahan kelas 3. Kamu menjadi ketua pelaksananya. Wah, pidato kamu sangat bagus, Amel. Kalimatnya jelas dan bermakna. Dari mana kamu belajar pidato sehingga hasilnya bisa luar biasa seperti kemarin? Ibu bangga loh. Itu kan ini supaya membuat saya. Sebenarnya gini Bu, tapi Ibu mengerti apa yang kamu rasakan saat ini. Amel tak perlu takut karena apa yang akan kita bicarakan nanti sifatnya rahasia. Jadi masalah ini hanya Ibu dan kamu yang mengetahui. baiklah Bu. Sebenarnya saya punya masalah. Ibu tahu kan, selain aktif di OSIS, saya juga aktif di organisasi bulu tangkis. Saya merasa menjadi sangat sibuk dan hanya punya waktu sedikit untuk belajar. Bahkan terkadang saya harus meninggalkan kelas dengan mengikuti berbagai organisasi. Saya merasa mendapatkan banyak pengalaman dan juga teman-teman baru. Akan tetapi akhir-akhir ini saya sangat sulit untuk mengatur waktu belajar saya. Biasanya saya baru akan sampai rumah itu pukul 8:30 malam. Kemudian saya menonton TV sampai pukul jam 8:30. Kemudian saya baru bisa belajar untuk mengerjakan tugas. Saya sebenarnya ingin segera belajar, tapi acaranya sangat menarik. Terkadang saya juga tertidur saat belajar di rumah karena merasa kecapean. Saya bingung dan bagaimana mengatur waktu agar bisa lebih banyak belajar lagi. Bingung? Bingung kenapa? Iya Bu, saya bingung bagaimana mengatur waktu. Saya tidak ingin prestasi saya terus menurun, dan saya juga ingin kegiatan organisasi saya tetap berjalan dan tidak mengganggu kegiatan belajar saya. Pada intinya, kamu memiliki banyak kegiatan ekstrakurikuler yang sangat banyak sehingga kamu kurang bisa mengatur waktu untuk belajar. Iya, benar sekali Bu. Saya merasa seperti kekurangan waktu untuk belajar. Ya, dari apa yang telah kamu kemukakan tadi, Ibu dapat menyimpulkan bahwa intinya kamu kurang bisa mengelola diri kamu dalam hal pengaturan waktu antara waktu belajar dengan waktu kegiatan ekstrakurikuler kamu di sekolah sehingga prestasi kamu menurun. Iya Bu. Baiklah Amel, jika seperti itu Ibu mau besok kamu mencatat daftar kegiatan kamu, lusa berikan catatan itu ke Ibu ya. Baik Bu, terima kasih. Saya permisi dulu. Siang Bu. Siang loh Amel, silakan. Terima kasih Bu. Ini Bu, saya ingin menyerahkan daftar kegiatan yang telah saya lakukan kemarin Bu. Sudah Bu. Di sini Amel mencatat bahwa kegiatan belajar Amel lebih sedikit daripada mengikuti kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Amel hanya belajar kira-kira 1,5 jam per hari. Latihan bulu tangkis 5 kali seminggu hingga pukul 6. Dan sepulang sekolah Amel mengerjakan tugas OSIS atau hanya sekedar berada di sekretariatan hingga pukul 3:30 sore. Melihat TV sepulang berlatih bulu tangkis sampai pukul 8:30, baru kemudian belajar atau mengerjakan tugas. Di sini juga Amel menyebutkan biasanya teman-teman bermain ke rumah secara kondisional. Menurut Amel, apakah yang seharusnya Amel lakukan dengan catatan kegiatan yang sudah dicatat ini? Mungkin saya harus lebih meningkatkan belajar saya dan menarik kegiatan organisasi saya dengan membuat jadwal yang saya harus disiplinkan dengan jadwal yang saya buat. Tapi saya bingung bagaimana cara merumuskan jadwal. Saya pernah membuatnya, namun prestasi saya tetap menurun. Tepat sekali, ide bagus Ibu. Ibu setuju mengenai perumusan jadwal. Ibu percaya dan yakin kali ini kamu pasti bisa. Baiklah, sekarang Ibu akan membantu untuk merumuskan jadwal yang tepat agar waktu kamu seimbang antara waktu belajar dan kegiatan ekstrakurikuler sehingga prestasi kamu dapat meningkat kembali. Baik. Begini, sekarang mulailah mencatat semua kegiatan Amel selama sehari penuh. Catatlah secara cermat semua kegiatan mulai dari waktu dan berapa kali Amel melakukan kegiatan itu. Ibu beri waktu untuk Amel mencatat semua kegiatan Amel selama sehari penuh. Amel dapat melakukannya?
Jangan mengatakan saya rasa, tapi dapatkah Amel mengatakan saya bisa melakukannya? Saya bisa melakukannya. Baik. Melihat jadwal konseling yang kamu buat, berlatih bola basket 3 kali seminggu, berada di sekretariat OSIS 4 kali seminggu hingga jam 3 sore, pulang dan istirahat hingga pukul 4 sore, ngobrol dengan teman yang main ke rumah 15 menit, kemudian berangkat bermain bulu tangkis, istirahat dan belajar dari pukul 7.15 hingga setengah 10 malam. Ditambah pagi setelah sholat subuh dari pukul setengah 5 pagi sampai setengah 6 pagi. Baiklah, jadwal yang kamu buat sudah cukup sesuai dan proporsi waktunya juga sudah cukup seimbang antara kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan belajar, waktu istirahat, dan juga waktu bermain kamu. Selanjutnya kita akan mengusut konsekuensi jika Amel melanggar jadwal yang telah kita rumuskan ini. Jika saya melanggar jadwal yang telah dibuat, maka saya tidak boleh mengikuti kegiatan ekstrakurikuler selama 2 hari dan menggantinya dengan belajar di rumah. Bila ada teman yang bermain di rumah atau acara TV yang sangat menarik, saya harus melihatnya di saat waktu belajar. Maka saya akan menambah waktu belajar saya di waktu lain sebagai gantinya. Dan bila saya ada di sekretariat OSIS melebihi jadwal tanpa ada urusan yang sangat penting dan mendesak, maka saya harus membayar token ekonomi Rp15.000. Bila saya dapat menjalankan jadwal belajar sesuai jadwal prestasi saya dapat meningkatkan, maka saya berhak untuk mengikuti kembali pada semester tahun depan. Baik, kamu telah memilih sendiri punishment dan reinforcement dari kontrak yang telah kita sepakati. Ibu percaya kamu dapat melaksanakannya dengan baik. Ibu yakin Amel akan jujur atas apa yang Amel lakukan. Saya akan berusaha. 1 minggu lagi kita akan melakukan evaluasi kegiatan kamu. Apakah kamu benar-benar menerapkan jadwal tersebut dengan baik atau tidak? Dan agar treatment ini dapat berjalan dengan lebih lancar, Ibu akan menginformasikan hal ini pada orang tuamu agar ketika berada di rumah, mereka bisa membantumu dan memantau untuk menaati semua jadwal yang telah kamu buat. Baik, terima kasih atas bantuannya. Saya juga akan meminta bantuan teman saya untuk mengingatkan bila saya berada di OSIS atau berlatih basket mengajar jadwal. Saya mohon izin untuk segera kembali ke kelas ya, Bu. Ya, silakan. Terima kasih, Bu. Sama-sama.